Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ketaatan dan iman yang menghasilkan mukjizat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 3 ayat 20 sampai ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah." Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air, dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset saja yang ditinggalkan, tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam kitab 2 Raja-Raja 3, ayat 20 sampai ayat 25, digambarkan peristiwa luar biasa pada zaman Nabi Elisa. Untuk memahami ayat ini, pertama-tama kita harus mengetahui konteks di mana ayat ini muncul. Kisah ini terjadi di tanah kuno Moab, sebuah wilayah di sebelah timur Israel. Saat itu, Israel terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan. Raja Yoram dari Israel, Raja Yosafat dari Yehuda, dan Raja Edom, bergabung untuk berperang melawan pemberontak Moab. Saat mereka melakukan perjalanan melalui gurun, mereka segera mengalami masalah, di mana mereka kehabisan air. Putus asa dan haus, mereka mencari bimbingan Nabi Elisa. Elisa, yang dikenal karena kedekatannya dengan Tuhan, setuju untuk membantu karena memandang muka Raja Yosafat. Elisa menerima pesan dari Tuhan, berjanji untuk menyediakan air bagi pasukannya tanpa hujan ataupun angin. Elisa memerintahkan mereka untuk menggali parit di dasar sungai yang kering, dan meskipun tampaknya tidak masuk akal, mereka mematuhinya. Disinilah peristiwa ajaib itu terjadi. Keesokan paginya, air mengalir ke selokan. Bukan hanya jumlahnya yang kecil, melainkan banjir air yang memenuhi seluruh lembah. Ketika orang Moab melihat air itu dari kejauhan, mereka mengira air yang berwarna merah itu adalah darah, dan mengira ketiga pasukan itu telah berbalik melawan satu sama lain. Berpikir bahwa musuh mereka telah mati, mereka bergegas ke tempat kejadian, hanya untuk menemukan orang Israel dan sekutu mereka, yang bersenjata lengkap dan siap menyergap mereka. Keterkejutan dan kekacauan yang terjadi, memungkinkan bangsa Israel mengalahkan bangsa Moab dan mengakhiri pemberontakan mereka. Kisah dari 2 Raja-Raja 3, ayat 20 sampai ayat 25 ini, adalah contoh yang kuat tentang kemampuan Allah untuk menyediakan kebutuhan umatnya pada saat dibutuhkan. Hal ini mengingatkan kita, bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang misterius dan ajaib, seringkali di luar pemahaman manusia. Kepercayaan Elisa terhadap janji Tuhan, dan ketaatan ketiga raja menggali parit di dasar sungai yang kering,
menjadi pelajaran dalam hal percaya dan beriman penuh. Dalam menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, ayat ini mendorong kita untuk berpaling kepada Tuhan, beriman pada janji-Nya, dan terbuka terhadap solusi luar biasa-Nya Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah tantangan hidup, Kisah dalam 2 Raja-Raja 3, ayat 20 sampai ayat 25, menyampaikan pesan abadi tentang iman dan ketaatan yang tak tergoyahkan yang membuahkan hasil yang ajaib. Tema, ketaatan dan iman yang menghasilkan mukjizat, ini memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks kita saat ini, di mana iman kita seringkali diuji, dan kebutuhan akan mukjizat tampaknya selalu ada. Dalam kisah Alkitabiah ini, kita menyaksikan situasi putus asa dari 3 raja dan pasukan mereka, yang menderita kekurangan air di gurun yang gersang. Mengunjungi Nabi Elisa untuk meminta petunjuk Tuhan, mereka menerima nubutan yang tidak biasa, yaitu gali parit di dasar sungai yang kering. Meskipun terlihat tidak masuk akal, mereka memilih untuk taat dalam iman, menaruh kepercayaan mereka pada janji Tuhan melalui Elisa. Hasil yang ajaib ini menantang semua logika. Dasar sungai yang kering menjadi saluran air pemberi kehidupan, merevitalisasi para prajurit yang mengalami dehidrasi. Narasi ini sangat menyentuh kehidupan kita saat ini, menekankan bahwa bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, janji-janji Tuhan tetap tidak berubah, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam konteks kita saat ini, di mana kondisinya penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan, kisah ini berfungsi sebagai mercusuar pengharapan dan kepastian. Hal ini mengajarkan kita bahwa firman Tuhan adalah landasan hidup kita, dan bahwa iman serta ketaatan kita terhadap bimbingan Tuhan dapat membawa hasil yang luar biasa. Sama seperti selokan yang terisi air, yang melampaui akal manusia, hidup kita bisa melimpah dengan berkat dan mukjizat Tuhan, bila kita mengikuti pimpinannya. Kisah ini menekankan kebenaran abadi, bahwa jalan Tuhan melampaui pemahaman kita, dan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan kita, dan cara Tuhan melakukan mukjizat, melampaui pemahaman manusia kita yang terbatas. Melalui iman dan ketaatan yang tak tergoyahkan, kita membuka potensi untuk mengalami hasil ajaib dari pemeliharaan Tuhan, sebuah pesan yang dapat memperkuat iman kita, di masa-masa sulit saat ini dan hari-hari mendatang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus percaya pada janji-janji Allah, bahkan ketika keadaan di hadapan kita tampak mengerikan, karena iman adalah landasan perjalanan kita bersamanya. Kita harus dengan tekun mengikuti bimbingannya, bahkan ketika hal itu tampak tidak biasa, atau bahkan terlihat tidak pasti, karena ketaatan menyelaraskan kita dengan rencana ilahinya. Sama seperti pasukan Israel dan Yehuda menggali parit dan menunggu keajaiban, kita perlu bersabar menanggung cobaan, mengetahui bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Kita harus berdoa secara teratur dan dengan sepenuh hati, yang akan menghubungkan kita dengan Tuhan, memungkinkan kita mencari kehendak ilahinya, dalam semua aspek kehidupan kita. Sebagai penerima mukjizat Tuhan, kita juga harus menjadi saluran berkat, membagikan kasih dan anugerah-Nya kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran iman dan ketaatan yang tak lekang oleh waktu yang kami peroleh hari ini. Tolonglah kami, sebagai anak-anak-Mu, untuk memiliki iman yang tak tergoyahkan, agar dapat mematuhi bimbingan-Mu, dan dengan sabar percaya pada waktu-Mu. Kami mencari kehendak-Mu dalam hidup kami, dan berdoa agar menjadi wadah kasih dan rahmat-Mu. Semoga kami terus dikuatkan dan terinspirasi oleh firman-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.